Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis kelas 7. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, juga sudah mengirimkan video ataupun audio ke form yang sudah saya sediakan. Terima kasih sekali. Juga ada beberapa yang sudah memberikan saran serta masukan, juga pertanyaan untuk memperbaiki pembelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki pada tahap yang kedua, masih di materi yang sama, yakni Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yakni tentang memahami intisari dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu ya. Namun sebelumnya mari kita membaca terlebih dahulu, kita bertadarus terlebih dahulu. Silahkan nanti kalian ikuti ya. Kita akan belajar membaca bareng. Kan kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassakhu fil majalisi fafsakhu yafsakhillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassakhu fil majalisi fafsakhu yafsakhillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Tuh, silakan kalian yang kemarin masih ada yang terbata-bata, silakan dipelajari lagi, maupun yang sudah bacaannya lancar silakan dibaca-baca kembali agar kalian bisa hafal. Jadi suatu saat kalau ada orang yang bertanya tentang mana dasarnya kita itu wajib menuntut ilmu, maka bisa kalian menyampaikan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, artinya gimana toh? Nah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang saya tanda merah ini, yang saya warnai merah, ini merupakan apa ya namanya, titik berat atau pokok dari ayat ini tentang yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu, yang diberi ilmu oleh Allah, itu sebenarnya orang yang beruntung, karena Allah itu akan mengangkat derajatnya. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa derajat yang satu dengan derajat yang lainnya itu berjarak 100 tahun.
perjalanannya. Itu merupakan derajat yang sangat tinggi sekali bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu ya. Mencari ilmu dalam Islam, mencari ilmu itu suatu hal yang wajib, hukumnya itu wajib bagi seorang manusia, apalagi yang mengaku Islam tapi tidak mau menuntut ilmu, maka dia sudah mengingkari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya dari mana? Dalam hadis disebutkan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Nah, ada riwayat yang lain ditambah dengan muslimat ya. Nah, menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Nah, muslim di sini tidak hanya muslim laki-laki tapi juga muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi jelas sekali kalau suatu kewajiban itu apabila tidak dilaksanakan maka hukumnya berdosa. Jadi kita nggak boleh terus males-malesan untuk berangkat ke sekolah atau untuk mendengarkan atau menyimak video pembelajaran, karena ini merupakan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bahkan ada yang mengatakan menuntut ilmu itu dari dari ayunan hingga ke liang lahat. Jadi kalau menuntut ilmu itu ya sejak kecil, dari mulai masih digendong sama orang tua, itu sebenarnya kita sudah menuntut ilmu, sudah mempelajari bagaimana cara makan, bagaimana cara berjalan dan lain sebagainya, hingga nanti kita itu meninggal itu masih diberi kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi setiap saat itu wajib menuntut ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyampaikan tentang langkah-langkah untuk menuntut ilmu. Yang pertama, orang itu harus cerdas. Cerdas di sini tidak ditunjukkan dengan nilai rapot yang bagus-bagus, bukan yang seperti itu. Tetapi cerdas itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang cerdas dalam hal berbicara, cerdas dalam hal berkreativitas, entah itu menggambar atau bermain bola dan lain sebagainya, karena punya kecerdasan masing-masing. Sehingga apabila kalian itu mempelajari sesuatu, misalkan ada yang belajar bahasa Inggris melalui mendengarkan, ada yang sambil mendengarkan radio, itu nggak apa-apa. Gimana caranya kalian itu bisa mendapatkan ilmunya dengan maksimal, itu lakukanlah. Jadi itu kalian punya kecerdasan sebenarnya. Berbeda dengan orang yang malas. Malas itu dia cerdas tapi tidak mau menggunakannya. Kemudian rakus akan ilmu. Rakus tidak, kalau dalam hal duniawi, dalam hal harta itu tidak boleh. Tapi kalau dalam hal ilmu kita malah diharuskan untuk rakus. Karena ilmu Allah di dunia ini sangat banyak sekali. Jadi kita tidak cukup hanya sekedar mendapatkan dari sekolah. Bisa dari internet, bisa dari pengajian, bisa dari TPA dan lain sebagainya. Itu silahkan kalian menuntut ilmu karena dalam rangka mencari ridhonya Allah. Kemudian penuh perjuangan. Ya, menuntut ilmu harus ada perjuangannya, tidak mudah. Karena balasan dari seseorang yang memiliki ilmu itu juga sangat tinggi sekali. Derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu pasti berbeda di surganya. Kemudian butuh bekal, tidak hanya bekal makanan, bisa juga bekal materi untuk membayar sekolah, untuk membeli pulsa, untuk beli makan dan lain sebagainya. Orang yang menuntut ilmu itu butuh bekal. Yang kelima itu dekat dengan guru, bisa juga dia katakan bersahabat dengan guru. Karena ilmu itu cahaya ya. Kalau kita nggak dekat dengan guru, kalau kita itu malah membenci guru, sama saja kita menutup cahayanya. Jadi Allah itu akan menutup cahaya barokah dari orang yang menuntut ilmu apabila orang itu tidak menghormati gurunya. Jadi usahakan kita dekat dengan guru.
ya. Bukan berarti kita itu nanti meminta agar nilainya dikasih tinggi terus, tidak. Tapi semakin dekat dengan guru, semakin menghormati guru, insya Allah Allah itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan barokah dari ilmu yang beliau ajarkan. Kemudian butuh waktu yang lama, terus menerus. Jadi tidak hanya sekedar dari jam 7 sampai jam 3, bukan, tapi bahkan dari kecil hingga dewasa kalian harus terus menuntut ilmu. Nah, gitu. Keutamaan menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberi kepadanya kemudahan menuju surga. Jadi beruntunglah orang-orang yang saat ini itu sedang berjuang untuk mencari ilmu. Misalkan ada yang diberi kemudahan oleh Allah, itu kalau sekarang kan sedang pembelajaran dari rumah. Ada yang cukup di rumah, tinggal di rumah menggunakan HP, sudah cukup, sudah bisa akses. Ada yang harus berjuang karena di rumahnya nggak ada sinyal, dia harus pergi ke tempat lain, mungkin ke balai desa atau tempat lainnya. Ada juga yang karena kuotanya habis, dia harus lari ke tempat budenya, nompreng wifi misalkan. Itu adalah perjuangan. Dan kalian kalau berjuang untuk mencari ilmu, insya Allah kalian itu akan dimudahkan menuju surga. Nah, jadi janganlah kalian itu terus malas untuk menuntut ilmu, apalagi utamanya adalah ilmu agama, gitu. Nah, apa hubungannya dengan yang ayat yang tadi? Nah, maksud saya adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Pada waktu itu sebelum diturunkan surat tersebut, ayat tersebut, Rasulullah sedang melakukan sebuah pertemuan majelis ilmu ya di sini. Ini hanya sebagai ilustrasi, jadi ini tidak ada gambarnya Rasulullah, tidak ada, kita nggak boleh menggambarkan. Nah, kemudian karena di situ halakohnya penuh sesak, karena orang-orang pengen menuntut ilmu, datanglah orang yang ikut dalam perang Badar. Nah, melihat tempat sudah penuh semua, maka Rasulullah untuk menghormati tamunya itu meminta salah seorang di antara mereka itu untuk berdiri. Tetapi apa yang terjadi? Malah orang yang disuruh berdiri itu tidak mau. Mereka semua enggan, mereka enggak mau memberikan tempat dan bahkan merasa tersinggung. Maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi itu adalah sebabnya ayat ini turun. Jadi setiap ayat itu terkadang ada penyebab turunnya, ada juga yang tanpa penyebab pun Allah menurunkan. Namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Maka diturunkan ayat ini, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Di sini berlapang-lapang itu bertoleransi, saling menghargai. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Kelapangan di sini banyak sekali, mungkin rezeki, mungkin kesehatan, mungkin lebih mudah mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Dan apabila dikatakan berdirilah, di sini yang menyuruh adalah Rasulullah kalau dalam konteks yang tadi, maka berdirilah, niscaya Allah akan mendirikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi di sini kalau patuh kepada Rasulullah, maka niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, kalau dilihat dari terjemahan tadi, ada hal-hal yang perlu dipahami dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kalau kita sedang dalam majelis atau perkumpulan, kita harus berlaku toleran. Misalkan ada orang yang baru datang, ya berilah tempat. Jangan semena-mena, mentang-mentang sudah duluan terus tidak mau memberi tempat. Kemudian menghargai orang lain. Terkadang dalam kita itu, misalkan di kelas ada orang yang berpendapat berbeda dengan kita, atau juga ada yang mungkin kok sering bertanya karena mungkin dia memang benar tidak tahu,
ya hargai. Jangan mentang-mentang karena kita sudah tahu terus bertanya terus. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian bersabar. Terkadang ada yang jahil ketika sedang belajar. Kita harus sabar. Nah, begitu, doakan yang baik-baik. Semoga dia juga bisa menjadi anak yang soleh. Patuh terhadap guru. Ini kalau dalam ayat ini kita bisa mencontohkannya, misalkan ini Rasulullah menyuruh berdiri. Di sini Rasulullah posisinya adalah sebagai guru saat itu ya, karena Rasulullah yang sedang mengisi. Maka kalau kita patuh menuntut ilmu, kita harus patuh dengan guru. Apa yang diperintahkan guru, selama itu baik buat kita dan baik untuk semuanya, itu kita harus patuh. Tapi kalau diminta untuk sesuatu yang jahat, maka janganlah kalian lakukan. Contoh, coba diambil uangnya milik temenmu. Nah, itu nggak boleh ya. Pokoknya intinya kalau misalkan perintahnya guru itu baik, maka taati. Kemudian yakin akan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Kalau kita mempelajari suatu ilmu, kita harus yakin bahwa nanti suatu saat itu kita akan mendapatkan manfaatnya. Misalkan kita belajar tentang bahasa Inggris, jangan-jangan suatu saat itu kita akan dipertemukan dengan orang-orang bule. Misalkan kita itu bisa punya rezeki pergi ke Inggris, akhirnya bisa tahu jalan-jalan di mana mencari makan, di mana pergi ke tempat wisata yang bagus. Itu kita harus yakin. Misalkan juga kita belajar tentang IPA. Nah, kok ini tentang rumus-rumus nggak jelas tapi bingung. Ya sekarang kita harus yakin dulu, karena suatu saat nanti pasti bisa jadi ada di antara kalian itu yang awalnya tidak bercita-cita jadi seorang ilmuwan, tiba-tiba jadi ilmuwan akhirnya dewasanya. Kan kita nggak tahu, Allah yang akan mengarahkan. Nah, jadi kita harus yakin apa yang kita pelajari, baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi, maka kita harus yakin akan manfaat yang akan kita temukan. Jadi itu ya tentang Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Intinya adalah bahwa kita itu diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kita itu wajib untuk menuntut ilmu ya. Karena orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau untuk menuntut ilmu. Dan apabila kalian menuntut ilmu, kalian harus ingat dari kelima hal ini: bersikap toleran, menghargai orang lain, bersabar, patuh terhadap guru, yakin akan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Silahkan nanti kalian kerjakan uji pemahaman yang ada di link deskripsi di bawah. Juga tinggalkan pertanyaan atau saran agar pembelajaran kita lebih baik lagi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.